Cek, cek. Oh, udah ada yang ngeklik. Makasih ya udah diklik dan mau nonton video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Dimulai dengan seorang pria yang bekerja sebagai supir bus bernama Edwin Boyd dengan nama panggilan Eddie. Selesai bekerja, ia langsung pulang ke rumah yang kemudian kita diperlihatkan dengan istrinya yang bernama Doreen. Mereka mempunyai 2 orang anak. Doreen membuka usaha laundrynya di rumah untuk membantu perekonomian mereka. Keesokan harinya, saat ia kembali bekerja, ada salah satu penumpang lumpuh yang hendak ingin menaiki bus. Terlihat ada satupun orang yang membantunya. Merasa kasihan, Eddie lalu membantu pria tersebut dengan menggendongnya ke dalam bus. Eddie juga merasa kesal dengan para penumpang yang bersikap tak peduli dengan pria tersebut. Saat sampai tujuan, Eddie kembali membantu pria lumpuh itu dengan menggendongnya untuk turun. Lalu, ia meninggalkan busnya bersama seluruh penumpang lain yang masih berada di dalamnya. Saat sedang santuinya di rumah, ayah Eddie bernama Glover datang. Glover adalah pensiunan polisi yang sangat peduli kepada anak dan cucunya. Sebenarnya Glover sangat kecewa dengan Eddie, yang mana Glover mengatakan pada Doreen bahwa dirinya kecewa karena dari sejak dulu ia bermimpi dan mengharapkan Eddie untuk menjadi artis Hollywood. Akan tetapi, Eddie tidak menyukai hal itu dan lebih memilih menjadi pemalas sepanjang hidupnya. Di kamarnya, Eddie mendengar perkataan sang ayahnya. Eddie tidak terima dengan perkataan itu. Lalu ia bercermin dan merias wajahnya. Tak lupa ia juga mengambil sebuah pistol miliknya. Setelah itu, rupanya Eddie pergi ke sebuah bank. Ia berniat untuk merampok sejumlah uang. Sayangnya, manajer bank telah mengetahui aksi itu, yang kemudian manajer bank tersebut melawannya dengan menembaki Eddie dengan pistol yang ia punya. Beruntungnya, Eddie bisa berhasil kabur darinya dan membawa sejumlah uang. Keesokan harinya, ketika istrinya pulang dari supermarket, Eddie memberikan sebuah kejutan. Dia telah mengisi lemari dapurnya dengan stok makanan untuk keluarga mereka. Dia juga mengatakan kalau dirinya telah mendapatkan pekerjaan sebagai aktor. Dia juga telah membeli sebuah mobil untuk keluarganya. Ya, padahal itu semua adalah hasil dari perampokan kemarin. Lanjut cerita, hari-hari berikutnya Eddie terus melakukan perampokan di bank. Aksi gilanya Eddie membuat resah banyak warga, hingga kemudian aksi tersebut telah diberitakan oleh media. Media menyebutkan bahwa aksi perampokan itu telah merugikan 8 bank. Hingga hal ini membuat wali kota setempat menugaskan salah satu seorang detektif handal yang bernama David Rees untuk mengungkap pelaku aksi perampokan itu. Suatu hari, ketika Eddie sedang menghapus riasan wajahnya, ia telah kepergok oleh istrinya. Istrinya kaget melihat dandanan suaminya. Doreen juga menanyakan apa maksud dari make up yang ia pakai. Di sini, Eddie pun mengakui bahwa dirinya telah melakukan aksi perampokan yang diberitakan oleh media. Istrinya pun marah dan menamparnya. Eddie lalu mencoba menjelaskan bahwa dia melakukan itu semua untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Eddie juga berharap istrinya bisa mengerti dan mengizinkan kembali untuk melakukan aksi perampokannya, sehingga mereka nanti cukup uang untuk pindah ke tempat lain. Singkat cerita, Eddie kembali melakukan aksi tersebut. Namun kali ini dia tertangkap oleh polisi. Ternyata detektif Rees telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Dia telah berhasil menyelidiki Eddie sejauh ini. Lalu Eddie pun dimasukkan ke penjara. Di sana dia sempat diganggu oleh tahanan lain. Eddie tidak tinggal diam saja. Ia mencoba melawannya dengan mencekik leher pria itu hingga dia menyerah. Aksi perlawanan Eddie pun disaksikan oleh tahanan lainnya. Salah satunya pria ini yang bernama Lenny Jackson. Lenny Jackson lalu kemudian mengajak Eddie untuk berteman. Di sini Lenny bercerita bahwa dirinya juga adalah salah seorang perampok bank bersama temannya Willie. Dia sudah berada di dalam penjara selama 5 tahun. Dia juga menunjukkan salah satu kakinya yang telah diamputasi akibat aksi terakhirnya saat merampok. Hal ini yang membuat kakinya harus menggunakan kaki palsu untuk membantu dirinya berjalan. Lalu Lenny menunjukkan sebuah benda yang akan mereka gunakan untuk kabur dari penjara. Dia mengajak Eddie untuk bergabung dengan mereka. Eddie pun berminat dan setuju dengan rencana itu. Kemudian mereka pun lari meloloskan diri dari sana.
Sementara itu, teman mereka yang bernama Val Kozak telah menunggu dan kemudian menjemput mereka di luar penjara. Setelah itu, mereka pergi ke rumah pacar sekaligus selingkuhan dari Val Kozak yang bernama Mary Mitchell. Di sana, Eddie yang tak kapok langsung mengajak teman-teman barunya untuk kembali merampok sebuah bank yang sudah pernah dirampoknya. Dan mereka pun menyetujuinya dengan nama geng Edwin Boyd. Malam itu pun mereka habiskan dengan bersenang-senang. Keesokan harinya mereka pun mulai beraksi. Kelompok ini sangat nekat sekali. Mereka merampok tanpa menutupi wajahnya. Setelah perampokan itu, media kembali memberitakannya dengan menyebutkan perampokan itu dilakukan oleh geng Boyd. Eddie pun kini pulang untuk menemui istrinya. Meskipun senang dengan kepulangannya, Doreen sebagai istri juga khawatir jika polisi nanti kembali mengejarnya. Hal ini membuat Doreen meminta Eddie untuk membawa keluarganya pergi sejauh mungkin dari kota yang ia tinggali sekarang. Akan tetapi Eddie menolak karena ia ingin merampok beberapa bank lagi bersama anggota kelompok Boyd lain yang akan membantu dirinya. Suatu malam, mereka kembali bersenang-senang. Dalam kesempatan itu, Lenny dengan romantisnya melamar kekasihnya yang bernama Anne Robert. Mereka akan merencanakan pernikahannya di Montreal, Paris. Sementara itu, Detektif Freeze mendatangi rumah ayah Eddie untuk mencari informasi keberadaan Eddie sekarang. Akan tetapi, ayahnya tidak mengetahui apapun tentang Eddie sekarang. Dia hanya mengetahui dari media bahwa anaknya kini sebagai kriminal. Perlu diketahui untuk kalian, meskipun anaknya kini sebagai seorang kriminal, dia tidak sedikit pun mengurangi rasa sayangnya kepada Eddie. Lanjut, suatu hari Eddie bersama kelompok Boyd-nya kembali melakukan aksi perampokan. Dia sangat menikmati pekerjaannya sebagai perampok. Bahkan dia menaiki meja dan dengan bangganya memperkenalkan kelompoknya yaitu geng Boyd sambil menari-nari. Aksi perampokan kelompok Boyd pun semakin ramai diberitakan oleh media. Bukannya mereka takut untuk bersembunyi, justru mereka senang bangga dengan prestasi itu. Wasyuh. Singkat cerita, pernikahan Lenny dan Anne Robert pun berhasil diwujudkan di Paris. Eddie pun kini telah mempunyai rumah baru yang mewah. Dia mungkin merasa bangga. Akan tetapi Doreen sebagai istrinya justru sebaliknya. Ia mengatakan percuma saja memiliki segalanya tetapi tidak bisa hidup normal. Keluarga mereka dijauhi oleh orang lain. Bahkan anak-anaknya tidak bisa sekolah karena ayahnya seorang buronan. Mereka pun bertengkar akan hal itu. Eddie sempat mengusir istrinya jika tidak mau hidup dengannya. Istrinya lalu mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Hal itu membuat Eddie merasa bersalah dan meminta maaf. Eddie juga berjanji akan berhenti merampok dan akan membawa keluarganya pergi jauh dari kota itu. Pada suatu malam, selingkuhan dari Val Kozak menangis dan bersedih setelah mengetahui bahwa istri resmi dari Val Kozak sedang hamil. Dia juga marah karena Val Kozak tidak menepati janjinya untuk menceraikan istrinya dengan segera. Karena kesal dengan semua itu, Mary Mitchell mendatangi Detektif Freeze dan melaporkan keberadaan Val Kozak dan anggota kelompok Boyd lainnya. Setelah itu, dia mendatangi Lenny dan Val Kozak. Dia berpura-pura dipaksa oleh Detektif Freeze untuk memberi informasi tentang kelompok Boyd. Ia mengatakan kepada mereka bahwa dirinya tidak memberitahukan apapun kecuali mobil yang sering digunakan oleh Val Kozak, yaitu mobil istri sahnya. Mendengar hal itu, Lenny dan Val Kozak sangat marah. Kemudian mereka mendatangi rumah Detektif Freeze. Tak pikir lama, Val Kozak langsung menembak Detektif Freeze hingga mati saat itu juga. Lalu saat di tempat persembunyian mereka, Val Kozak dan Lenny disergap oleh polisi. Mereka sempat saling tembak menembak hingga akhirnya mereka berdua pun terluka dan berhasil ditangkap. Di tempat lain, Willy yang sedang berjalan dengan dua orang wanita juga disekap dan berhasil ditangkap oleh polisi. Begitu juga dengan Eddie yang ada di rumahnya. Dia disekap oleh polisi saat dia sedang tidur. Istri dan anaknya sangat ketakutan. Eddie pun tak berkutik dan hanya bisa pasrah untuk dibawa kembali ke penjara. Saat tiba di penjara, di sana sudah ada 3 anggota kelompok Boyd lainnya. Mereka lalu ditempatkan dalam satu sel tanpa ada tahanan lainnya. Kaki palsu Lenny juga disita. Mereka hanya bisa berharap kepada Eddie untuk melakukan sesuatu. Lalu pada suatu hari, kini ayah Eddie datang untuk menjenguk anaknya. Terlihat memang ayah Eddie sangat menyayangi anak putranya itu.
Ayah Eddie memegang tangan anaknya. Terlihat dia memberikan sesuatu kepada Eddie. Entah benda apa yang ayah Eddie berikan di balik sapu tangan itu. Lalu saat kembali ke dalam sel, terlihat Eddie memasukkan sesuatu ke dalam saku celananya. Tak lama kemudian, mereka berempat kembali berhasil kabur dari penjara itu. Lenny di sini sangat kesulitan berlari tanpa kaki palsunya. Aksi kaburnya kelompok Boyd ini diberitakan oleh sebuah media. Media menyebutkan 2000 polisi kini telah memburu mereka. Polisi juga kini tidak akan segan-segan untuk menembak mati jika hal itu diperlukan. Sementara itu, mereka bersembunyi di rumah tua yang jauh dari kota untuk menghindari bahaya kejaran polisi. Tak habis akal, polisi pun memancing Eddie untuk keluar dengan membawa keluarga Eddie ke stasiun radio. Di sini polisi meminta istri Eddie untuk berbicara agar Eddie dan anggota kelompok Boyd lainnya segera menyerahkan diri kepada polisi. Siaran itu pun sampai kepada seluruh anggota Boyd yang sedang bersembunyi di rumah tua itu. Pagi harinya, seseorang tak sengaja melihat persembunyian mereka yang kemudian orang itu melaporkannya kepada polisi. Lalu dengan sigap, 2 orang polisi pun datang langsung untuk memeriksanya. Saat mereka masuk ke dalam, tempat itu sudah kosong, tak ada satupun orang. Ternyata Eddie dan teman-temannya telah berhasil pergi dulu dari tempat itu. Akan tetapi Lenny yang tak bisa berlari tanpa kaki palsunya membuat kelompok Boyd ini berhasil dikejar dan ditangkap kembali. Lenny dan Val Kozak akhirnya mendapat hukuman gantung atas perampokan bank sekaligus pembunuhan terhadap detektif Freeze. Sementara Eddie dan Willie mendapat hukuman penjara 14 tahun. Darren sangat sedih akan putusan hukuman tersebut, ditambah setelah sidang suaminya, dirinya tak diperbolehkan bertemu dengan suaminya. Hukuman pun mereka jalani masing-masing. Singkat cerita, 14 tahun kemudian setelah menjalani hukuman, akhirnya Eddie dibebaskan. Lalu Eddie pulang ke rumah untuk menemui anak dan istrinya. Darren sangat kaget dan senang dengan kedatangan Eddie. Eddie lalu masuk ke rumah, kemudian menanyakan kabar anak-anaknya. Eddie juga akan mengajak Darren dan anak-anaknya pergi bersamanya dan pindah dari kota itu untuk memulai hidup yang baru. Akan tetapi, Darren tak bisa melakukan itu semua, karena dirinya telah menikah lagi dengan pria lain. Ia juga sudah merasa bahagia dengan keluarga barunya. Lalu suami barunya pun datang dan langsung mengusir Eddie dari rumah itu dengan kasarnya. Eddie pun pergi menginap ke sebuah hotel. Ia terlihat sangat gelisah dan memikirkan sesuatu. Lalu, ia kembali melakukan sesuatu yang dulu ia pernah lakukan, yaitu merias wajahnya dan mengambil pistol lalu pergi ke sebuah bank. Namun kali ini dia tidak lagi merampok seperti dulu lagi. Ia telah bertobat. Ia mendatangi teller bank dengan tujuan untuk mendepositkan uangnya. Dan film pun berakhir. Perlu diketahui untuk kalian, setelah semua proses perjalanan hidupnya itu, kini Edwin Boyd alias Eddie menetap di pesisir barat dengan menggunakan identitas barunya. Dia kembali menjadi supir bus dan juga mengasuh untuk penyandang cacat. Tak seorang pun yang tahu akan identitas aslinya. Dan Eddie meninggal pada tahun 2002. Itulah alur cerita film dari kisah nyata yang berjudul Citizen Gangster. Semoga bisa mengisi waktu luang kalian, and see you next video. Wassalamualaikum.